Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hono dalam membahas soal-soal gas mulia. Anak-anak sekalian, sesuai yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwasanya pagi ini kita akan membahas soal-soal latihan 3.1. Pembahasan latihan soal 3.1. Oke. Faktor-faktor apa yang menyebabkan unsur gas mulia sulit bereaksi dengan unsur lain? Oke. Faktor yang pertama adalah kita tahu energi ionisasinya sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau energi ionisasinya sangat tinggi, apa akibatnya? Akibatnya adalah sulit membentuk ion positif. Jadi untuk berperan sebagai logam itu adalah susah terjadi. Oke ya. Kemudian yang kedua, afinitas elektron. Afinitas elektron. Afinitas elektronnya rendah. Apa afinitas elektron itu? Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan ketika suatu atom menerima satu elektron sehingga atom itu menjadi ion negatif. Gas mulia, afinitas elektronnya rendah, berakibat sulit menjadi ion negatif. Jadi dari dua faktor ini gas mulia sulit untuk membentuk ikatan ionik ya. Satu sisi sebagai ion logam karena energi ionisasinya tinggi, sebagai ion non logam juga susah karena afinitas elektronnya adalah rendah. Kemudian yang ketiga, ini kita tahu konfigurasi elektronnya stabil. Kalau konfigurasi elektron stabil punya akibat sulit berikatan kovalen. Inilah pembahasan untuk soal yang pertama. Soal nomor 2, bagaimana kecenderungan jari-jari atom golongan gas mulia? Bagaimana hubungan dengan titik leleh dan titik didihnya? Baik, semakin ke bawah, jadi semakin ke bawah, jari-jari atom makin besar karena jumlah kulit makin banyak. Oke. Hal ini mendukung semakin besarnya kemampuan gas mulia membentuk dipol sesaat. Jadi dipol sesaat ini yang menyebabkan nanti ada gaya tarik antar atom ya. Dan gaya
Van der Waals makin kuat. Oke. Akibatnya adalah titik leleh dan titik didih semakin tinggi. Ya, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon ini semakin ke bawah. Ini yang titik leleh dan titik didihnya semakin tinggi seiring dengan besarnya jari-jari atom. Baik, pertanyaan yang ketiga, mengapa unsur-unsur gas mulia sulit membentuk senyawa ionik? Oke, jawab. Senyawa ionik, jadi senyawa ionik, di senyawa ionik adalah senyawa yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Oke. Ion positif dan ion negatif. Jadi ion positif ini adalah dari unsur yang melepas elektron. Nah, ini adalah unsur yang melepas. Ini melepas elektron. Kalau ion negatif adalah menarik elektron. Ya, kita lihat. Kira-kira untuk gas mulia bagaimana, apakah mudah membentuk senyawa ionik? Ya. Kita lihat energi ionisasinya. Jadi energi ionisasi gas mulia ini adalah sangat tinggi. Oke, kita tahu sangat tinggi. Sehingga ini unsur tersebut adalah sulit melepas elektron. Jadi kalau sulit melepas elektron, akibatnya adalah sulit membentuk ion positif. Ya. Sekarang ion negatif hubungannya dengan apa? Oh, afinitas elektron. Afinitas elektron. Afinitas elektronnya untuk gas mulia adalah sangat rendah. Jadi kalau sangat rendah, apa akibatnya? Ini adalah sulit menjadi ion negatif. Jadi sulit menjadi ion negatif ya karena susah menarik elektron karena afinitas elektronnya sangat rendah. Jadi kalau sulit menjadi ion positif dan sulit menjadi ion negatif, jadi tidak mungkin untuk jadi senyawa yang ionik. Jadi ini adalah yang sulit. Umpama bisa, nanti adalah perlu energi atau perlu rekayasa yang sangat tinggi, ya. Oke, soal yang keempat. Apa yang mendorong Niels Bartlett berkeyakinan bahwa xenon dapat bereaksi dengan PTF6 membentuk SePTF6? Oke. Keyakinan atau yang mendorong Niels Bartlett adalah oksigen. Jadi oksigen
Oke, oksigen ya, gas ya. Itu bisa bereaksi dengan PTF6. Ini adalah suatu padatan membentuk O2 plus PTF6 min. Jadi ada kutub positif, kutub negatif. Ini terjadi pada suhu kamar. Oke. Namanya ini adalah padatan. Namanya adalah padatan oksigenil, namanya oksigenil heksa fluoroplatinat. Ini termasuk ion kompleks. Oke. Jadi oksigen kok bisa bereaksi dengan PTF6 membentuk O2 plus PTF6 min pada suhu kamar atau oksigenil heksafluoroplatinat. Kemudian pengamatan berikutnya, ditemukan bahwa ini setelah diamati ternyata O2 gas ini ketika dia melepaskan elektron, O2 plus gas ini ditambah elektron, delta H-nya adalah 1170 kilojoule per mol. Delta H ini adalah energi ionisasi. Jadi energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron oksigen ini adalah 1170 kilojoule per mol. Kemudian untuk xenon gas bandingkan xenon gas bermuatan positif tambah elektron. Delta H-nya adalah 1077 kilojoule per mol. Sedikit lebih rendah ya. Ya dengan melihat oksigen aja dengan energi ionisasinya adalah lebih tinggi daripada xenon. Kemungkinan besar xenon bisa. Gitu ya. Jadi dari sini Niels Bartlett punya angan-angan berarti xenon gas dia bereaksi sama PTF6 ini fasenya gas solid menjadi XePTF6 ini solid. Ini pada suhu kamar bisa terjadi ya. Jadi berkeyakinan ternyata betul tadi 150 derajat coba xenon direaksikan sama fluorin ini menghasilkan xenon difluorida. Kemudian ada produk yang lain xenon tetrafluorida sama xenon heksafluorida. Semuanya adalah fase solid. Jadi kesimpulannya apa yang mendorong Niels Bartlett berkeyakinan bahwa xenon dapat bereaksi dengan PTF6 membentuk SePTF6 itu adalah oksigen. Ini ternyata energi ionisasinya lebih tinggi daripada xenon saja bisa bereaksi dengan PTF6. Kemungkinan xenon yang
mempunyai energi ionisasi yang lebih rendah, tentu lebih bisa. Ternyata keyakinannya itu adalah berhasil. Baik. Jawaban soal yang kelima, susunan elektron dari xenon adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, dan 5p6. Untuk menyingkat penulisan, ini adalah dengan gas mulia sebelumnya, yaitu kripton. Sehingga kalau disingkat jadi Kr5s2, 4d10, 5p6. Kemudian jawaban untuk berikutnya, ini A, kemudian yang B. Yang B ditanyakan adalah struktur Lewis. Struktur Lewis. Oke, struktur Lewis. Kita tahu untuk xenon, jadi xenon ini adalah golongan 8A, sehingga ini 8A dengan konfigurasi elektron terluarnya adalah 8. Nah, ini 2 dan 6, berarti ini adalah 8. Berarti ini xenon kan mempunyai 8 elektron terluar, mempunyai 8 elektron terluar. Sekarang yang pertama, kalau pada XeF2, sementara F ini golongan 7A, jadi F golongan 7A, dia punya 7. Ini kita kasih tinta yang beda, 7, di 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk berikatan untuk jadi 8, maka F ini perlu 1 lagi, ya, sehingga kalau digambarkan untuk struktur Lewisnya Xe, ini tak garis saja kayak begini, ini aja F, kemudian F. Elektron yang dipakai masing-masing sini adalah 1, Xe juga nyumbang 1, sehingga di sini Xe sisa 3 pasang. Ini. Kemudian yang F dengan warna merah, betul. Dengan warna merah dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dipakai bersama dengan Xe. Ini juga 7. Ya, ini adalah struktur Lewis. Bagaimana untuk struktur XeF4? Kita gambar. Yang kedua adalah XeF4. Xe punya 8, yang dipakai ini adalah ada 4, yang dipakai 1, 2, 3, 4, berarti sisa 2 pasang bawah sama atas. Ini adalah pasangan elektron bebas. Kemudian elektronnya F, di elektronnya F kita isi sini ada masing-masing ada 7, dipakai 1, tinggal 6. Oke, inilah untuk struktur Lewis dari XeF4. Kemudian kita gambar lagi, kita kasih warna biru. Yang ketiga adalah XeF6. XeF6 berarti untuk Xe
Ini yang dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan masih ada 2 pasang ya. Oke. 2 pasang ini adalah PB. Kemudian F, F elektronnya kayak seperti tadi gambarkan gini. Yes, gambarkan semuanya 7 dipakai, sudah berikatan ada 1. Inilah untuk struktur Lewis dari SEF2, SE4, SEF6. Oke ya, struktur Lewis. Oke, untuk berikutnya untuk yang C dan D, kita lihat slide berikutnya. Moga-moga kalian paham dengan option C sama D ya. Kita mulai dulu dari SEF2. Ditanyakan orbital yang terlibat dalam pembentukan ikatan dulu ya. Konfigurasi xenon keadaan dasar, dan tadi 5s2 4p6, kemudian 5d0 ya, 5d0 s5p dan 5d. Oke. Karena xe, jadi xe ini nanti akan mengikat 2, sehingga dia perlu memberikan tempat 2 ya. Pada keadaan dasar ini adalah semuanya berpasangan. Ini semuanya berpasangan. Untuk 5D masih 0. Dia memindahkan elektron dari ini dipindahkan ke sini, eksitasi ya. Dipindahkan ke arah kanan 1, sehingga ada 2 yang kosong ya. Untuk terjadi hibridisasi, nanti orbital P sama D sama S ini adalah digabung dengan tingkat energi yang sama. Ini digabung, ini digabung jadi 1 dengan tingkat energi yang sama. Orbitalnya adalah S P3D. Kenapa SP3D? P-nya yang dipakai ada 3, D-nya 1, S-nya 1 orbital, SP3D. Kemudian bentuk geometri molekulnya ini adalah kalian ingat dulu waktu kelas 10 ini yang Xe ini adalah atom pusat, A X2E3. Ini ingat dulu AX2E3. AX2E3 E-nya adalah pasangan elektron bebasnya itu ada 3. Ini pada 3 ya. 2 tambah 3 ini adalah 5. Ini adalah mengarah bentuk yang ini ingat dulu waktu kelas 10 bipiramida trigonal. Oke, bipiramida trigonal. Ini ya, bipiramida trigonal. Yang di sini adalah karena ini PEB, ini PEB, kemudian di sini PEB. Ini atom pusatnya yang di tengah, ini adalah X, ini X. Bentuk molekulnya adalah linear ya. Bentuk molekulnya adalah linear sesuai dengan yang ini ya. Oke. Sekarang yang orbital yang terlibat dalam pembentukan ikatan pada XeF4. Oke, sama seperti tadi. Ini 4 di 10-nya nggak ditulis di kulit sebelumnya ya. Oke, pada elektron yang pada
subkulit 5s5p dan 5d. Ini kita keadaan dasarnya sama seperti tadi. Karena Xe perlu 4 elektron untuk menyediakan ikatan sama fluorin F, maka dia ada 2 yang dieksitasi. Oke, ada 2 eksitasi sehingga ada orbital S, orbital P-nya ada 3 dan D-nya ada 2. Pada yang kedua ini, untuk bisa terjadi suatu ikatan hibridisasi, ini nanti tingkat energinya sama, ini digabung ya, menjadi orbital hibrid. Jadi orbital hibrid itu adalah orbital yang digabung dengan tingkat energi yang sama. S, P, D ini tingkat energinya sama. Bentuk molekulnya ini sp3d2. Ini kayak apa? Untuk bentuk molekulnya, ingat pada struktur Lewis. Ini struktur Lewis di mana atom pusatnya Xe yang terikat ada 4A X 4E 2. 4 tambah 2 adalah mengarah membuat bentuk tetrahedron. Jadi membuat bentuk tetrahedron. Kemudian yang ke atas adalah pasangan elektron bebas, yang ke bawah adalah pasangan elektron bebas, sehingga bentuk molekulnya adalah segi 4 datar. Kalau dulu kelas 10 ini termasuk polar atau non polar? Non polar, karena gaya yang ke atas ini gaya yang PB nya adalah saling meniadakan. Oke ya. Kemudian berikutnya untuk XeF6, hibridisasinya kayak apa? sp3d3. Ini tadi karena menyediakan 6, 3 orbital P masing-masing eksitasi ke D ya. Jadi sehingga terbentuk orbital hibrid S P3 D3 1 3 3, jadi jumlahnya ada 7. Ini AX 6E. Yang kita ketahui bentuk molekulnya kan sampai 6. Ini kok ada 7 dPb-nya ya. Ini ada 7, makanya ini adalah termasuk oktahedral terdistorsi ya. Oktahedral terdistorsi. Ini untuk melihat orbital yang terlibat dalam pembentukan ikatan, ini adalah pakai SPDF. Oke ya. Kemudian ini ada cara lain ya untuk menambah wawasan kalian. Ini Pak Urip, pakar kimia, ini mengusulkan suatu cara untuk menentukan orbital hibrid, bentuk molekul ya, dan struktur Lewis dari senyawa xenon tapi tanpa SPDF. Ini membuat rumus jumlah orbital hibrid sama dengan setengah kali elektron valensi ditambah monovalen dikurangi kation plus anion ya, setengah kali elektron valensi xenon itu tambah monovalen. Jadi elektron yang ini atom yang diikat tadi F tadi, monovalen itu adalah atom yang saling nyumbang cuma 1 ya, dikurangi kation anion. Bisa jadi suatu molekul kan ada muatannya ada -1 ada +1 ya. Ini kebetulan yang kita bahas tadi kation anionnya nggak ada sehingga ini 0 0. Kemudian PB, untuk PB bagaimana menghitungnya adalah jumlah orbital hibrid dikurangi dengan jumlah atom luar. Jumlah atom luar itu tadi yang terikat yang F tadi ya. Oke, atom pusat adalah yang jadi pusat ikatan ya. Atom luar X ini tadi adalah F tadi, yang kebetulan yang kita bahas adalah XeF4, XeF2, XeF6 tadi. Elektron valensi atom pusat Ev,
Atau monovalen tadi ada bisa F, Cl, Bri. Tadi yang kita bahas adalah yang F ya. Muatan kation untuk ion poliatomik kebetulan yang kita bahas di sini adalah semuanya 0. Oke. Ketentuan orbital hibrid ini kalau dua orbital yang terlibat pasti menggunakan orbital S sama P. Kalau 3 orbital, 1 orbital S dan 2 orbital P masih cukup. P-nya kan 3 maksimal. Oke ya. Kalau 4, 1 orbital S dan 3 orbital P. P maksimal adalah 3, masih cukup. Ini ya orbitalnya sp3. Kalau tadi yang dipakai 2, sp2. Kalau cuma 1 P-nya sp. Ya. Kalau 5, 1 S, 3 orbital P, 1 D. Kalau 6, 1, 3, 2. Karena memenuhi yang P dulu. Kalau 7 berarti 1 S, 3 P, dan 3 D. Hasilnya akan sama orbitalnya. Ya, orbital hibridnya akan sama, cuman pakai cara yang lain. Ya, untuk nambah wawasan kalian ya. Baik, coba kita lihat XeF2. Elektron valensinya 8. Ingat, xenon golongan 8A. 8A kalau dulu sistem periodik yang dulu ini termasuk golongan 18 ya. Atom luar F2. F merupakan monovalen, berarti ini jumlah orbital hibrid ini adalah setengah kali elektron valensi tambah monovalen dikurangi kation plus anion. Oke. XeF2. Oke, enggak ada anion kationnya, enggak ada. Maaf kali 8 tambah 2 dikurangi 0 tambah 0 setengah 5. Jadi 5. Oke. 5 orbital hibrid. Berarti tadi S, P-nya 3, D. Oke ya, cocok dengan rumusan tadi. PEY-nya bagaimana? Jumlah orbital hibrid 5 dikurangi, ini 5 dikurangi 2. 2 adalah F tadi ya. Atom yang monovalennya ada 2, atom yang luarnya ada 2. Berarti PB-nya ada 3. Jadi bentuk molekulnya adalah linier tadi. Untuk SeF4, oke, sama-sama ini adalah jumlah orbital hibridnya setengah kali ini elektron valensinya atau pusat 8, monovalennya 4 kurangi 0 tambah 0. Setengah kali 12 jumlahnya adalah 6. sp3d2 ya. Kemudian PEY-nya berapa? Jumlah orbital kurangi X, 6 min 4 sama dengan 2. AX4Y2. Ini kita ini PEB-nya atas sama bawah aksial ya. Kita gambar sini. Oke ya. Oke. Jadi bentuk molekulnya adalah yang elektron ikatan ini bentuknya adalah segi 4 datar. Oke. Kemudian yang berikutnya SeF6 dengan cara yang sama, setengah kali elektron valens tambah monovalen dikurangi kation plus anion, setengah kali 8 tambah 6 min 0 plus 0, setengah kali 14 7 kurangi orbital hibrid sp3d3 ya, seperti dan seterusnya. Ini adalah ada PB yang enggak kelihatan. Ini adalah oktahedral ini atau segi 5 terdistorsi. Yang biasa kita adalah dengan dasar 4, kemudian ada sumbu ke atas ya, kemudian ada PEB1 sini nih. Ini adalah jadi oktahedral terdistorsi
torsi. Gitu ya. Ini ada yang mengatakan bipiramida segi 5 terdistorsi. Ini segi 5 terdistorsi atau oktahedral terdistorsi. Ini adalah cara yang kedua. Moga-moga bisa menambah wawasan kalian. Oke. Kajian lebih lanjut ini bisa kalian lihat di blognya Pak Urip. Cara cepat menentukan orbital untuk atom-atom yang lain akan detail di sana. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian melihat, jangan lupa subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.